Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Siswangsori, dan di sini saya akan menerangkan materi tentang analisis biaya produksi dan profitabilitas pada pabrik gula karbon Agung Malang. Pendahuluan, gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan industri yang saat ini masih terus menjadi masalah karena kekurangan produksi dalam negeri. Sementara kebutuhan gula terus meningkat. Dilihat dari sisi konsumsi, gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan tingkat konsumsi nasional cenderung meningkat. Produksi gula nasional sebagai besar berasal dari produk gula di Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jatim tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pesatnya pertumbuhan industri gula di Jawa Timur menempatkan Jatim sebagai provinsi yang memberikan kontribusi terbesar bagi produksi gula nasional yang mencapai 2,31 juta ton atau di atas 47% pada tahun 2006. Kondisi ini juga ditunjuk oleh penyediaan lahan tebu yang ada selama ini. Pengertian dari unsur-unsur biaya produksi tersebut adalah yang pertama biaya bahan baku. Biaya bahan baku dibagi lagi menjadi dua, biaya bahan baku langsung dan bahan penolong. Bahan baku langsung, pengertian bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian yang diperlukan untuk mendekapi produk jadi suatu perusahaan dan dapat ditelusur dengan mudah ke produk jadi tersebut. Jadi bahan baku ini merupakan elemen biaya produksi langsung. Sedangkan bahan penolong meliputi semua bahan yang membantu atau diperlukan dalam proses pembuatan bahan jadi. Akan tetapi bahan-bahan ini tidak merupakan bagian dari barang jadi dalam perusahaan industri. Barang yang dibeli adalah bahan baku mentah, termasuk bahan penolong yang diproses dalam suatu produksi. Dalam suatu periode akuntansi, tidak semua bahan mentah yang dibeli dipakai dalam proses produksi. Oleh karena itu, pada persediaan bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Seperti halnya biaya bahan baku, umumnya biaya tenaga kerja langsung diperlukan sebagai elemen biaya variabel. Sehingga dalam konsep penentuan harga pokok variabel, biaya tenaga kerja langsung adalah elemen biaya produksi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung adalah semua biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu produk. Selain bahan baku dari upah langsung yang termasuk ini adalah bahan tidak langsung, upah tidak langsung, dan biaya overhead lainnya. Bahan tidak langsung atau bahan penolong adalah seluruh bahan yang digunakan untuk pembuatan suatu produk tetapi relatif kecil jika dibandingkan dengan seluruh biaya produksi, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai biaya bahan langsung. Upah tidak langsung adalah gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan produksi atau pembuatan barang. Biaya overhead pabrik lainnya adalah beberapa jenis biaya yang dapat digolongkan sebagai biaya overhead pabrik tetapi tidak termasuk biaya bahan tidak langsung. Dan biaya upah tidak langsung seperti biaya sewa, biaya asuransi bangunan, biaya penerangan listrik untuk pabrik. Biaya overhead pabrik variabel meliputi semua elemen biaya overhead pabrik yang akan merupakan secara proporsional dengan perubahan volume atau kegiatan perusahaan. Semakin besar kegiatan, semakin besar pula jumlah total biaya. Semakin kecil volume kegiatan, semakin kecil pula jumlah total biaya. Biaya overhead pabrik tetap meliputi semua elemen biaya overhead pabrik dan jumlah total tetap konstan, tidak terpengaruh perubahan volume atau aktivitas sampai tingkatan tertentu. Untuk anggaran dan realisasi penjualan gula PG Kebon Agung Malang tahun 2020 sampai 2022, untuk tahun 2020 anggarannya adalah 6.450.200.000 rupiah. Untuk realisasinya 580.231 miliar
Rp906.825. Untuk 2021 anggarannya Rp810.500.650.000. Untuk realisasinya Rp728.659.661.600. Sedangkan di tahun 2022 anggarannya Rp950.450.430. Untuk realisasinya Rp888.357.276.921. Untuk total anggarannya untuk rata-ratanya 796.800.426.667. Untuk target dan realisasi produksi gula PG Kebun Agung Malang tahun 2020 sampai 2022. Untuk tahun 2020 target produksinya 1.420 kuintal, untuk realisasinya 1.142.873 kuintal. Untuk tahun 2021 target produksinya 1.510 kuintal, sedangkan realisasinya 1.212.572 kuintal. Sedangkan 2022 target produksinya 1.610 kuintal, sedangkan realisasinya 1.356.867 kuintal. Untuk totalnya 4.540 kuintal, untuk realisasinya 3.712.312 kuintal. Untuk rata-ratanya target produksi 1.513,333 kuintal, sedangkan realisasinya 1.237.437 kuintal. Dan adapun anggaran bahan baku tebu PG Kebun Agung Malang tahun 2020 dan 2011. Dan adapun anggaran tenaga kerja langsung PG Kebun Agung tahun 2020 sampai 2011 diantaranya sebagai berikut. Adapun perhitungan anggaran BEP PG Kebun Agung Malang tahun 2020 dan sampai dengan 2022, dan perhitungan realisasi BEP PG Kebun Agung Malang tahun 2020 dan sampai dengan 2022. Dan untuk margin of safety anggaran PG Kebun Agung Malang tahun 2020 sampai dengan 2022 dalam persentasenya sebagai berikut. Dan margin of safety realisasi PG Kebun Agung Malang tahun 2020 sampai 2022 dalam persentasenya juga sebagai berikut. Kesimpulan. Pertama, ada biaya produksi yang terjadi sebagai acuan penentuan harga jual selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022 di PG Kebun Agung Malang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menentukan harga jual sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produk gula pasir dan gula halus PG Kebun Agung Malang merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi gula. Pengklasifikasian terhadap biaya-biaya yang terjadi untuk memproduksi gula pasir dan gula halus telah dilakukan dengan tepat oleh PG Kebun Agung berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum, yang terdiri dari 3 unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya upah atau tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, profitabilitas yang diperoleh PG Kebun Agung Malang dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan baik biaya tetap maupun biaya operasional perusahaan mengalami peningkatan, dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan yang diterima mengalami penurunan. Adapun saran dari saya untuk yang pertama, PG Kebun Agung dapat menerapkan analisis cost volume
profit sebagai alat bantu dalam perancangan laba perusahaan di mana dapat diketahui volume penjualan minimum sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian, dan analisis ini dapat memberikan informasi mengenai penjualan yang harus dicapai agar target laba dapat tercapai. Yang kedua, PT Kebun Agung juga dapat menggunakan analisis cost volume profit untuk memperkirakan dampak dari berbagai alternatif keputusan. Untuk yang ketiga, sebagainya PT Kebun Agung dapat menekankan biaya variabel untuk melakukan proses produksi agar dapat menentukan pula harga jual yang berdampak pada laba yang didapatkan. Harga jual yang dapat dijangkau masyarakat dapat meningkatkan volume penjualan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam tugas presentasi saya. Kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.